Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat Qalbu Quran dan pecinta Al-Quran yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, insya Allah, amin. Dan semoga kita semua termasuk calon-calon penghuni surga tanpa hisab. Amin, 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 ya rabbal alamin. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan sebuah doa kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini setiap hari di antara doa yang sangat dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga dijelaskan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, kana aktsarud du'a in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau di dalam Al-Qur'an dengan redaksi Rabbana atina, sedangkan dalam hadis dengan redaksi Allahumma atina, ya, yang artinya sama-sama ya Rabb kami, ya Tuhan kami, ya Allah. Nah, ketika saya membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 201 ini, saya merenungi dan mentadaburi bahwa di dalam ayat ini ada 5 kunci sukses hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kunci yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas dalilnya di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Yang artinya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, menyuruh kepada hambanya agar beribadah kepadanya dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu agama Islam. Dan ittiba'ur rasul, yaitu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping ikhlas, kita harus ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang artinya, man, barang siapa, siapapun, amila, mengerjakan, melaksanakan, melakukan amalan, suatu amalan, ya, amal ibadah, amal soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, laisa alaihi amruna, yang bukan ajaran kami, yang tidak mengikuti, ya, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amal tersebut tertolak. Nah, kunci yang pertama adalah ikhlas dan
ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dua hal ini sudah harga mati, tidak bisa ditawar menawar. Kenapa? Kalau kita melakukan suatu amal soleh, amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah, kita ikhlas tapi tidak ittiba'ur rasul, tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal tersebut tertolak. Sebaliknya, ketika kita melakukan suatu amal ibadah, amal soleh, ittiba'ur rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ikhlas, maka sia-sia. Itulah kunci pertama, yaitu ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci yang kedua adalah perbanyak mengerjakan amal soleh. Dalilnya Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Yang artinya, maka barang siapa yang mengharapkan ingin berjumpa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan salihan, maka perbanyaklah mengerjakan amal soleh, amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Tapi tentu ya dengan syarat ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kunci sukses yang kedua, yaitu perbanyak mengerjakan amal soleh. Dan kunci yang ketiga, setelah kita mengerjakan amal soleh yang banyak dengan niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang ketiga, kita akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, dalil bahwa kita akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam Quran surat Yunus ya, ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ya, banyak mengerjakan amal soleh dengan niat yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan petunjuk biimanihim, dengan keimanan mereka. Nah, bukan hanya hidayah, bukan hanya petunjuk, tapi kita akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Quran surat An-Naml ya, ayat 40 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza min fadli rabbi." Ini termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada kita sebagaimana di dalam Quran surat Al-Bayyinah ya, ayat ke-8, ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya bagi seorang yang banyak mengerjakan amal saleh ya, dengan niat yang ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya, tapi kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 30. Fa ammal ladzina amanu wa amilus salihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ya, banyak mengerjakan amal soleh dengan niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, maka
Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Dzalika huwal fawzul mubin, itulah keberuntungan yang nyata. Al-fawzul mubin, keberuntungan yang nyata adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, ridhonya dan rahmatnya. Nah, kunci yang ketiga adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, ridhonya dan rahmatnya. Nah, kunci yang keempat adalah setelah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, karunia-Nya dan hidayahnya, petunjuknya, maka yang keempat adalah masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan banyak mengerjakan amal soleh dengan niat yang ikhlas dan sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Ketika kita banyak mengerjakan amal saleh dengan niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, ridhonya dan rahmatnya, kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu belum sempurna, ya. Di situ ada suatu kenikmatan yang sangat tertinggi, ya, yang mulia dan tidak ada duanya, tidak ada taranya. Ya, kunci yang kelima adalah yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Nah, dalilnya apa? Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah orang mukmin, orang yang beriman, ya, pada hari itu berseri-seri kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya mereka melihat. Itulah 5 kunci sukses hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbanyak mengerjakan amal saleh. Yang ketiga, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karunia-Nya, ridhonya dan rahmatnya. Yang keempat, masuk surga tanpa hisab. Dan yang kelima, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga kita semua sukses, bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Mari sahabat, kita bersama-sama mensiarkan dakwah Islam dengan mendukung channel Qalbu Quran, dan ikuti terus video-video selanjutnya di channel Qalbu Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.